Bagaimana cara membuat ribbon dengan menggunakan aplikasi PowerPoint? Simak terus video ini sampai selesai. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mempersiapkan konsep ribbon yang hendak kita buat. Di web browser banyak contoh ribbon yang bisa kita jadikan acuan untuk mendesain atau membuat ribbon kita. Selanjutnya, setelah kita memiliki konsep ribbon, kita buka aplikasi PowerPoint. Kita buat lembar kerja baru. Setelah lembar kerja baru aplikasi PowerPoint terbuka atau aktif seperti yang tampak pada video ini, kita terlebih dahulu menghapus area pengetikan dengan cara mengklik kiri garis area pengetikan. Kemudian kita tekan tombol delete pada keyboard. Selanjutnya kita ubah ukuran lembar kerja dari aplikasi PowerPoint. Kita gunakan ukuran ribbon. Umumnya ribbon menggunakan ukuran 8,8 cm kali 8,8 cm. Jadi kita ubah sesuai dengan ukuran ribbon dengan cara mengklik tab desain, kemudian arahkan kursor ke perintah slide size, kemudian pilih perintah custom slide size. Lalu muncul kotak dialog seperti yang tampak pada video ini. Pada slide size kita ubah menjadi custom. Selanjutnya pada width atau lebarnya kita ubah menjadi 8,8 cm. Demikian pun dengan tingginya kita ubah menjadi 8,8 cm. Setelah kita ubah seperti ini, kemudian kita klik tombol OK. Lalu muncul kotak dialog berikutnya. Kita pilih perintah maximize. Yang pertama yang akan kita buat dengan konsep seperti ini. Caranya kita ubah terlebih dahulu warna latar belakangnya dengan memilih perintah kerja format background. Kemudian kita arahkan kursor ke perintah kerja color, lalu kita ubah warna latar belakangnya. Kita pilih salah satu warna, misalnya warna biru. Kemudian kita ubah transparansinya, misalnya kita gunakan 15%. Selanjutnya kita buat desain latar belakang. Kita gunakan contoh, kita copy saja dari sini, lalu kita pindahkan ke sini. Untuk membuat seperti ini caranya mudah. Kita arahkan kursor ke tab insert, kemudian pilih perintah shapes, kemudian pilih bentuk kotak. Lalu kita buat kotak di dalam lembar kerja. Jangan lupa menekan shift pada keyboard agar kotaknya tetap lurus. Setelah terbentuk kotak seperti ini, kita ubah warnanya. Kita pilih shape fill, kemudian kita pilih warna yang sedikit gelap, yaitu blue gray. Berikutnya kita hapus garis dari shapes-nya. Kita arahkan ke perintah kerja save outline, kemudian pilih no outline. Selanjutnya kita ubah modelnya dengan cara mengarahkan kursor ke perintah kerja save effect, kemudian pilih free sheet, kemudian kita pilih perintah free sheet yang kedua. Selanjutnya kita pilih kembali perintah kerja save effect, kita ubah shadow-nya, kita gunakan offset top right. Ya, caranya cukup mudah, hanya seperti itu. Untuk memperbesar atau memperkecil, kita cukup mengklik kiri di sudut, kemudian kita drag sesuai dengan ukuran yang kita kehendaki. Berikutnya kita putar arahnya, lalu kita gandakan dengan menekan tombol Ctrl atau tombol Ctrl ditambah tombol D pada keyboard secara bersamaan. Kemudian kita atur posisinya dan
kita ubah ukurannya. Lalu beberapa diantaranya kita ubah warnanya dengan cara mengarahkan kursor ke perintah format save, kemudian pilih perintah color, kemudian pilih warna, misalnya warna biru tua, kemudian kita ubah transparansinya, misalnya kita gunakan 10%. Kemudian kita gandakan kembali dengan menekan Ctrl D pada keyboard. Kemudian kita susun sesuai dengan keinginan kita. Kemudian untuk merubah kembali warnanya sesuai dengan warna yang pertama, caranya yaitu kita arahkan kursor ke perintah format save, kemudian pilih perintah color, nah, kemudian pilih perintah pipet yang di bawah, kemudian klik, lalu arahkan pipet ke warna yang hendak ditiru, maka secara otomatis berubah warnanya sesuai dengan warna yang kita tiru. Nah, seperti ini tampilan desain latar belakangnya. Ini desain sederhana yang saya buat. Selanjutnya kita buat bingkai untuk fotonya. Kita gunakan sesuai dengan contoh yang ada di konsep, bentuk seperti ini. Jadi kita klik tab insert, kemudian pilih perintah kerja save, kemudian pilih bentuk bangunan rounded, kemudian kita buat di lembar kerja. Kita klik kiri, kemudian kita drag, dan jangan lupa menekan tombol shift pada keyboard agar hasilnya tetap lurus. Kemudian ini kita ubah ukurannya, kita gunakan tinggi 5 cm dan lebarnya juga 5 cm. Kemudian kita ubah shape fill-nya, kita gunakan warna putih dan kita hapus save outline-nya. Kita gunakan no outline. Selanjutnya kita putar. Kemudian yang ini kita gandakan dengan menekan tombol CTRL ditambah tombol D pada keyboard secara bersamaan. Kemudian kita ubah warna latar belakangnya, kita gunakan misalnya warna biru tua. Kemudian kita ubah ukurannya, kita perbesar dari bentuk yang pertama, misalnya kita gunakan 5,3. Kemudian kita ubah, kita gunakan send to back. Kemudian kita atur posisinya pas di tengah. Selanjutnya kita gandakan kembali. Untuk yang ketiga, kita tekan lagi tombol Ctrl ditambah Ctrl D di pada keyboard.
Kemudian kita ubah lagi warna latarnya, misalnya kita gunakan warna hijau. Kemudian kita ubah ukurannya, misalnya kita gunakan 5,5 cm. Kemudian kita ubah lagi, kita gunakan send to back, dan kita atur posisinya biar tetap centering. Kita gabung ketiga bentuk bangunan ini dengan cara mengklik tombol Ctrl pada keyboard dan mengklik ketiga jenis bangunan ini. Setelah terklik semua, kemudian kita arahkan kursor ke perintah group. Maka ketiga jenis bangunan ini sudah menjadi satu dan bisa kita atur posisinya secara bersamaan. Kemudian untuk memberikan efek pada bentuk ini, kita pilih perintah save effect, kemudian kita pilih preset, kemudian pilih preset ke-7. Maka modelnya seperti ini. Lalu kita atur kembali posisinya. Berikutnya kita buat bentuk shapes lainnya seperti yang ada pada contoh ini. Jadi kita klik tab insert, selanjutnya pilih perintah save, kemudian pilih bentuk diamond, kemudian kita buat bentuk diamond di lembar kerja, lalu kita perkecil tingginya. Selanjutnya kita ubah warnanya, kita gunakan warna seperti bentuk pertama. Kemudian kita ubah outline-nya, kita gunakan no outline. Selanjutnya kita atur posisinya sesuai dengan yang kita kehendaki. Misalnya saya ingin simpan di bawah seperti ini. Kemudian kita gandakan dengan menekan tombol Ctrl ditambah tombol D pada keyboard secara bersamaan. Lalu kita atur posisinya dan kita ubah warnanya. Kita gunakan warna seperti ini dengan cara menekan save fill, kemudian pilih yang bentuk pin, kemudian arahkan ke warna ini. Kita gandakan lagi. Demikian juga dengan ini, kita gandakan. Selanjutnya kita satukan model atau bentuk bangunan ini dengan cara menekan tombol Ctrl di keyboard dan mengklik keempat jenis bangunan ini. Setelah terklik semua, kita arahkan lagi kursor ke perintah group. Maka ini bisa digerakkan secara bersamaan. Selanjutnya kita gandakan, kemudian kita atur posisinya di bagian atas. Ini agak terlalu besar, kita perkecil. Berikutnya untuk menambah variasinya, kita bisa menggandakan bentuk yang pertama, misalnya ini. Kita tekan tombol Ctrl ditambah tombol D pada keyboard secara bersamaan. Kemudian kita atur posisinya, misalnya di sini, dan kita perkecil ukurannya. Kemudian ini juga kita gandakan dan kita atur di sini misalnya. Lalu ini juga kita gandakan. Yang perkecil lagi ukurannya.
Berikutnya, karena kita hendak membuat ribbon untuk sekolah, maka kita sisipkan logo sekolah. Kita buat terlebih dahulu latar untuk logo seperti contoh yang ini. Kita klik kembali tab insert, kemudian pilih perintah save, kemudian pilih bentuk bintang 10. Kemudian kita buat di lembar kerja. Jangan lupa menekan tombol shift pada keyboard agar bentuknya tetap sempurna atau tetap lurus. Berikutnya kita ubah ukuran save-nya, kita gunakan tinggi 1,5 dengan lebar 1,5. Kemudian kita ubah warna latar belakangnya, kita gunakan warna light gray. Dan warna garis save-nya kita hilangkan. Kita gunakan no outline. Lalu kita gandakan karena dua logo yang hendak kita sisipkan. Kemudian kita tempatkan misalnya di sini. Berikutnya kita sisipkan logo. Misalnya logo provinsi dan logo OSIS. Kita copy saja dari sini. Dan kemudian kita paste di sini. Kemudian kita atur biar terlihat centering. Selanjutnya logo OSIS. Kita copy juga dari sini. Dan kita paste di sini. Dan diatur biar tetap centering. Selanjutnya logo ini kita satukan dengan bentuk save. Kita klik logo, kemudian tekan tombol Ctrl pada keyboard, lalu klik bentuk save, kemudian klik tab format, lalu pilih perintah group. Demikian juga dengan logo OSIS dengan bentuk save-nya. Berikutnya kita buat teksnya. Kita klik kembali tab insert, kemudian pilih save, kemudian pilih text box, kemudian kita buat di sini. Selanjutnya kita mulai mengetik, misalnya ayo sekolah di. Kemudian kita ubah jenis fontnya. Yang kita gunakan misalnya Arial Black, ukuran 12. Kemudian kita atur posisinya misalnya di sini. Kemudian kita gandakan. Lalu kita edit teksnya, misalnya SMKN 1 proyek. Lalu kita perbesar sedikit. Ini ukuran 14. Warna fontnya kita ubah jadi merah agar tulisannya kentara. Berikutnya kita tampilkan website, email, dan media sosial yang dimiliki oleh sekolah. Misalnya website, kita gunakan simbol website. Kita copy saja dari sini. Kemudian kita paste di sini. Simbol website bisa diunduh di web browser. Kemudian kita ketik nama website sekolah. Kita klik kembali tab insert, kemudian pilih perintah save, kemudian pilih text box. Kemudian kita buat text box di dalam lembar kerja. Kita mulai mengetik. Misalnya kita gunakan jenis font Arial ukuran 8, misalnya SMKN1 proyek.sch.id. Perbesar, kemudian kita atur agar centering dengan logo website. Berikutnya email dan media sosial yang dimiliki oleh sekolah. Kita copy saja dari sini biar tidak terlalu lama. Caranya sama tadi seperti membuat website sekolah.
kemudian kita atur posisinya. Jadi model atau desain contoh tribun yang pertama seperti ini hasilnya, dan di sini masih ada ruang kosong yang bisa kita gunakan untuk memberikan informasi tentang syarat pendaftaran ataukah informasi tentang fasilitas yang dimiliki oleh sekolah. Berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat contoh tribun yang kedua. Di sini kita buat slide baru dengan cara mengklik kanan, kemudian pilih new slide. Kemudian area pengetikan kita hapus saja. Berikutnya kita ubah warna latar belakangnya. Misalnya kita gunakan juga warna biru. Kemudian kita ubah transparansinya. Misalnya kita gunakan 45. Jadi untuk contoh tribun kedua ini kita gunakan konsep seperti ini. Jadi terlebih dahulu kita buat lingkaran, kita klik tab insert, kemudian pilih perintah save, kemudian pilih bentuk oval, kemudian kita buat di lembar kerja. Jangan lupa menekan tombol shift pada keyboard. Kemudian kita ubah ukurannya, kita gunakan 8 cm. Selanjutnya kita atur posisinya, misalnya seperti ini. Kemudian kita ubah warnanya menjadi warna merah. Kemudian garis save-nya kita hilangkan dengan memilih no outline. Berikutnya kita gandakan dengan menekan tombol CTRL ditambah tombol D pada keyboard secara bersamaan. Kemudian kita ubah warnanya, kita gunakan warna green. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita atur posisinya. Nah, selanjutnya kita gandakan lagi dengan menekan tombol CTRL ditambah tombol D pada keyboard. Kemudian kita ubah warnanya menjadi warna putih misalnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita ubah warna garis save-nya, kita gunakan warna merah misalnya. Dan kita ubah ketebalannya misalnya 2/4 pt. Kemudian kita beri efek, misalnya efek shadow. Demikian pun dengan yang warna green, kita beri efek. Selanjutnya yang lingkaran warna merah juga kita beri efek. Misalnya offset center. Selanjutnya lingkaran ini kita satukan dengan cara menekan tombol CTRL pada keyboard, kemudian mengklik semua lingkaran. Kemudian pilih perintah group. Berikutnya kita berikan variasi seperti contoh ini. Caranya mudah. Kita klik kembali tab insert, kemudian pilih perintah save, kemudian pilih model rounded. Selanjutnya kita buat di dalam lembar kerja. Nah, kemudian yang warna kuning ini kita klik, kemudian di drag seperti ini. Kemudian kita ubah lebarnya, kita gunakan misalnya 0,2 seperti ini. Selanjutnya kita buat kembali yang model lingkarannya, kita klik lagi tab insert, kemudian pilih perintah save, kemudian pilih bentuk oval. Kemudian kita buat di dalam lembar kerja, jangan lupa menekan tombol shift. Kita buat seperti ini. Dan kita ubah ukurannya, kita gunakan juga 0,2. Lalu garis save-nya kita hilangkan dengan mengklik save outline, pilih no outline. Demikian pun dengan ini, kita pilih no outline. Kemudian kita atur, kita buat sejajar dengan bentuk lingkaran.
Kemudian panjangnya kita ubah, misalnya kita gunakan 1,3 cm. Kemudian ini kita gandakan, kita tempatkan di belakang dengan tetap memperhatikan kelurusannya. Demikian pun dengan ini kita gandakan. Dan kita ubah ukurannya, kita gunakan 1 cm. Selanjutnya kita beri variasi warna. Misalnya yang ini kita gunakan warna hijau, ini warna kuning misalnya, ini warna ungu misalnya. Selanjutnya kita buat lagi satu lingkaran di bagian belakang, kita gandakan, misalnya kita gunakan warna biru. Lalu bentuk save variasi ini kita satukan dengan cara menekan tombol CTRL pada keyboard, kemudian mengklik kiri semua jenis save yang ingin kita satukan. Selanjutnya kita pilih perintah grup. Berikutnya kita gandakan variasi ini dengan menekan tombol CTRL ditambah tombol D pada keyboard, dan kita atur posisinya misalnya seperti ini. Nah, kemudian bentuk bangunan ini kita ubah warnanya, jangan disamakan dengan warna yang di atas. Jadi kita klik satu persatu bentuk save yang telah disatukan. Lalu kita gandakan lagi, dan di sini kita ubah modelnya, jadi kita ungroup terlebih dahulu. Kita hapus dua jenis shape yang di belakang, kemudian kita geser ke belakang, dan ini kita ubah ukurannya, misalnya kita gunakan 1,5. Berikutnya kita ubah warnanya. Kemudian ini warna kuning misalnya. Ini warna. Kemudian kita satukan kembali. Kemudian kita atur posisinya. Kurang lebih seperti ini, dan kita satukan semua. Dan kita tempatkan sesuai keinginan kita, misalnya di sini. Kemudian kita gandakan, lalu kita putar saja agar beda modelnya dengan yang di atas, dan kita tempatkan lagi misalnya di sini. Kemudian kita gandakan lagi, kemudian kita misalnya tempatkan lagi di sini. Ini warna merah kita ubah, usahakan tidak sesuai dengan warna merah yang lingkaran. Kemudian ini kita gunakan warna yang cerah, dan ini juga kita ubah warnanya, kita pakai warna biru. Selanjutnya kita sisipkan logo sekolah, jadi kita buat terlebih dahulu backgroundnya. Kita klik kembali tab insert, kemudian pilih save, kemudian pilih bentuk oval, kemudian kita buat di lembar kerja, tekan Ctrl Shift kemudian drag di lembar kerja. Kemudian kita ubah ukurannya, kita gunakan 1,4. Kemudian kita ubah warnanya, kita gunakan light gray, dan garis save nya kita hilangkan,
kita pilih no outline, lalu kita gandakan karena dua logo sekolah yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita insert logo sekolah, kita gunakan saja yang ini, kita copy, kemudian pas di sini, lalu kita atur posisinya agar centering, juga demikian. Setelah itu kita satukan logo sekolah dengan shape-nya. Kita klik tab format, kemudian pilih perintah group. Demikian pun dengan logo OSIS dengan logo shape-nya kita satukan. Nah, selanjutnya kita tampilkan website, email, dan media sosial yang dimiliki oleh sekolah. Kita buat terlebih dahulu backgroundnya. Kita klik kembali tab insert, kemudian pilih perintah save, kemudian pilih rounded, kemudian kita buat di lembar kerja, kemudian kita klik kiri yang warna kuning dan tahan, lalu drag, lalu kita ubah warna latar belakangnya, kita gunakan misalnya warna gray. Kemudian untuk garis shapes-nya kita hilangkan, kita pakai no outline. Kemudian kita ubah tingginya, kita gunakan 0,4 cm, dan panjangnya kita gunakan 3,2 misalnya. Lalu kita tentukan lokasinya, misalnya di sini. Lalu kita insert kembali save, kita gunakan text box. Kemudian kita buat di dalam lembar kerja, kita ubah jenis font dan ukuran fontnya, kita gunakan Arial. Kemudian kita ubah ukurannya misalnya 7. Kemudian kita ketik website sekolah, misalnya smkn 1 project.sch.id. Kemudian kita arahkan masuk ke latar belakang. Kemudian kita beri simbol website, kita copy saja dari sini. Kemudian kita tempatkan di sini. Demikian seterusnya sampai kita selesai mengetik email dan media sosial yang dimiliki oleh sekolah. Berikutnya kita ketik teksnya, kita copy saja dari sini, kemudian kita gandakan di sini dan kita ubah bunyi teksnya, misalnya bangga sebagai siswa. Kita ubah ukurannya, misalnya kita gunakan 18. Copy juga yang ini, tempatkan di sini. Kita ubah ukurannya, misalnya kita gunakan 0,8, kemudian panjangnya juga, dan kita ubah warnanya, kita gunakan warna putih. Setelah kita selesai mendesain Twibbon,
lalu kita simpan dengan format gambar atau JPEG. Kita mulai menyimpan desain yang pertama terlebih dahulu. Kita pilih atau klik tab file, kemudian pilih perintah save as, kemudian pilih this device, kemudian kita tentukan lokasi penyimpanannya, misalnya di dokumen. Kita ubah namanya sampel ribbon. Kemudian kita pilih jenis filenya, kita gunakan JPEG. Kemudian kita klik save. Kemudian muncul kotak dialog seperti ini, kita pilih just this one. Selanjutnya kita simpan yang desain kedua. Klik kembali tab file, kemudian pilih save as, kemudian pilih this VC, lalu muncul kotak dialog. Kemudian kita ubah nama filenya, misalnya sampel ribbon 2. Kemudian pilih jenis tipe file, kita gunakan JPEG, lalu kita klik tombol save. Muncul kotak dialog, kita pilih just this one. Setelah semua jenis ribbon kita simpan dalam bentuk gambar, selanjutnya kita ubah bentuk gambar tersebut menjadi transparan. Kita buka web browser, kemudian di tab web browser kita ketik lunapic.com. Lalu muncul tampilan seperti yang tampak pada video ini. Kemudian kita pilih menu upload. Selanjutnya kita pilih gambar yang akan kita upload untuk diubah menjadi transparan dengan mengklik browser. Kemudian kita cari lokasi penyimpanan gambar yang tadi kita simpan, misalnya yang ini. Kemudian kita klik tombol open. Setelah muncul gambar yang akan kita ubah menjadi transparan, kita pilih menu edit, kemudian kita pilih perintah transparent background. Selanjutnya kita klik atau pilih lokasi di mana nantinya foto akan disimpan, misalnya yang di warna putih. Setelah muncul gambar seperti ini yang berbentuk kotak-kotak di belakang, maka kita klik tombol save. Kemudian muncul kotak dialog, kemudian kita pilih perintah OK. Maka secara otomatis gambar akan di-download. Berikutnya kita pilih desain gambar yang kedua. Kita pilih menu upload. Kemudian pilih perintah browse, lalu pilih gambar yang akan kita upload. Setelah itu kita pilih menu edit, kemudian pilih transparent background, lalu kita klik lokasi di mana nantinya foto akan disimpan. Setelah itu kita klik tombol save. Kemudian muncul kotak dialog, kita pilih perintah OK. Setelah gambar desain ribbon kita ubah menjadi transparan, langkah selanjutnya kita buka tab baru. Nah, kemudian di tab web browser kita ketik tribonis.com, kemudian enter. Selanjutnya setelah muncul tampilan seperti yang tampak pada video ini, kita klik masuk.
atau bagi kalian yang belum punya akun, klik daftar terlebih dahulu. Setelah kita masuk di akun T-Bone, kita klik buat kampanye. Setelah itu kita buat URL-nya, misalnya ayo sekolah di SMKN proyek. Kemudian judul kita ketik misalnya ayo sekolah, lalu deskripsinya misalnya juga ayo sekolah. Selanjutnya kita tambahkan tag misalnya ayo sekolah. Lalu pada unggah bingkai kita klik di sini, lalu muncul kotak dialog seperti ini. Kemudian kita pilih bingkai yang kita akan unggah, misalnya ini. Kemudian klik tombol open. Selanjutnya setelah muncul gambar bingkai kita yang akan diunggah, lalu kita klik mulai kampanye. Dan selanjutnya setelah selesai proses akan muncul tampilan seperti ini, yang berarti bahwa T-Bone yang kita buat itu sudah bisa kita gunakan. Dan di sini ada salin URL atau link yang bisa kita bagikan kepada orang yang hendak kita tujukan. Demikian video saya kali ini. Jika video ini bermanfaat, silakan di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih bagi kalian yang telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Jangan lupa bahagia dan selalu bermanfaat bagi orang lain.